Bolehkah kita membaca surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal, misalnya di hari Jumat kita baca sendiri? Membaca surat Yasin dengan niat pahalanya untuk orang yang sudah meninggal itu aneh. Kenapa? Karena di akhirat kita butuh pahala itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Pahala daripada ketaatan ini itu untuk kita, kita yang membutuhkannya. Ada apa kita niatkan kita baca untuk orang lain? Oleh karena itu dalam agama kita nggak ada amalan yang seperti ini, tidak ada. Karena manusia butuh amal untuk dirinya sendiri, memperbanyak amal untuk dirinya sendiri. Apakah begitu maknanya? Menjawab sebuah pertanyaan seharusnya kita pertimbangkan dengan matang-matang. Jawaban dengan bahasa tidak tahu dan dengan bahasa tidak ada itu konsekuensinya berbeda. Masih lebih ringan menjawab tidak tahu. Paling hanya dibully begitu saja. Oh, ini Ustadz kok tidak tahu. Itu masih lebih ringan daripada menjawab tidak ada. Sedangkan fakta ilmiah mengatakan bahwa hal tersebut ada. Nah, ini kan malah repot. Misalnya kayak pertanyaan di depan tadi teman-temannya, membacakan surat Yasin. Kemudian karena mungkin sepengetahuan kita itu tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita mengklaim bahwa amaliyah tersebut tidak ada dalam Islam. Itu bid'ah begitu. Ini kan repot kalau kita memaksakan pengetahuan kita untuk menjawab realita ataupun amalan yang sebenarnya kita tidak tahu dalilnya. Di dalam kitab Ahkamu Tamanil Maut, di sini dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ini adalah pentolan dan pembesar Salafi Wahabi begitu. Di dalam kitab ini ada sebuah riwayat yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini beliau menjelaskan wa akhraja Abdul Aziz Sohibul Kholal bisanatihi. Ada sebuah riwayat yang ditakhrij oleh Abdul Aziz dengan sanad beliau sendiri sampai ke Sayyidina Anas, dan sanad ini statusnya marfu ya, bisa jadi ini hadisnya marfu. Nah, dalam kitab ini ada sebuah keterangan seperti ini. Man dakhalal maqabir faqara'a surata Yasin. Seseorang dakhala yang masuk al maqabiro pada pemakamannya. Faqara'a, kemudian orang tersebut membaca surata Yasin pada surat Yasin. Maka konsekuensi dari amalan seseorang tersebut khaffafallahu anhum. Khaffafa, meringankan Allah anhum, dari mereka. Mereka penduduk makobir ya, dari makbarah. Nah, ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Maududi Abdullah begitu. Tadi kan logika yang dibangun oleh Ustadz Maududi Abdullah itu sebenarnya kita itu yang lebih membutuhkan terhadap amalan itu. Ya, kita tidak menafikan tentang hal itu, bahwa memang kita butuh terhadap sebuah amalan kita. Tapi bukan berarti apa yang kita kerjakan itu juga tidak bisa kita hadiahkan kepada mayit ataupun orang lain, begitu loh. Bahkan ini riwayatnya marfu, dan ini yang menulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kan ulama mereka sendiri, begitu. Lalu dalam riwayat ini, apakah orang yang membaca surat Yasin itu tidak mendapatkan apa-apa? Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Maududi Abdullah, ada keterangan selanjutnya, wakana, dan ada lahu bagi dia yang membaca surat Yasin biada diman, dengan jumlah banyaknya orang fiha yang menempati makbaro itu, menempati pemakaman itu, hasanatun, kebaikan-kebaikan. Nah, ini kan bisa kita paham teman-teman ya. Dari sanad ini saja, kita tidak usah membahas sanad yang dalil-dalil yang panjang, enggak. Sanad ini menjelaskan bahwa ternyata ada juga timbal balik bagi orang yang membacakan surat Yasin untuk para ahli kubur. Di sini keterangannya mengatakan seseorang yang membacakan surat Yasin untuk ahli kubur di sebuah pemakaman begitu, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebanyak penghuni kuburan tersebut. Nah, ini kan sudah ada timbal balik berarti ini kan. Mungkin kalau misalnya kita menggunakan konsep-konsep fikih, ya kita akan mendapatkan pahala karena kita menghadiahkan pahala. Jadi pahala kita baca surat Yasin memang kita dikirimkan kepada para ahli kubur, dan kita sebagai pengirim kan mendapatkan
sawab karena kita mengirimkan tersebut. Nah, ini berbeda teman-teman. Tapi setidaknya bisa kita pahami bahwa ada loh gitu loh, ada timbal baliknya. Jadi kita membacakan surat Yasin itu bukan berarti pure kita terus mendapatkan kekosongan, mendapatkan kelelahan saja. Enggak. Ternyata kita masih diganjar, kita masih diberi pahala, sebuah kebaikan sesuai dengan penghuni pemakaman tersebut. Gitu. Jadi kalau kita menjawab sebenarnya lebih baik kita menjawab mungkin ini saya tidak tahu dan nanti akan saya cari tahu insya Allah. Daripada ini tidak ada dalam Islam. Nah, kemudian menggiring opini dengan seperti tadi. Kalau kita mau jujur teman-teman ya, jawaban di depan itu sama sekali tidak menunjukkan kriteria ilmiah. Tidak menyebutkan mungkin nama kitab ataupun pendapat seorang syekh. Jangankan untuk menjawab sebuah kutipan pendapat. Gitu. Mana yang katanya bahwa di kajian salafi itu, kajian salafi wahabi selalu qala Allah wa qala Rasul, ternyata tidak ada kan. Jadi gimana ya saya berkomentarnya? Sudahlah, kita itu sebenarnya lebih baik ya. Kalau saya lebih baik menjawab tidak tahu. Biarlah saya dibully karena ketidaktahuan saya dan itu normal orang tidak tahu itu. Daripada kita menjawab tidak ada, ternyata fakta ilmiah mengatakan itu ada.